Jadinya Gitu. Cini, Apa tuh? Cireng Dani. Cireng Keren. isi. Cireng si. Cireng isi. Oh, Cireng isi. Mau isi apa? Isi going. Otomatis waktu itu bikin publik inilah apa namanya? Gram. Maksudnya ya. Nah, sekarang kasusnya jadi perhatian publik kembali karena ada yang baru dari follow up tuntutan jaksa yang baru begitu dan putusan hakim yang terbaru. Tapi kita pengen di refresh lagi ya pikiran kita soal kasus ini, termasuk bagaimana hari ini tindak lanjutnya seperti apa, karena roman-romannya beneran ada suap menyuap tadi kita bilang ya. Dan juga ada angka fantastis yang akan kita bahas setelah ini ya. Barengan sama Dani Irawan. Halo. Dari Detik News. Selamat sore. Selamat sore. Mas Dani, kalau punya uang 20M mau ngapain? Kalau mau pertanyaan bagus. Bagus juga ya. Iya, nanya aja. Lo kepikiran apa kalau misalnya dapat 20M? Kalau punya 20M Makasih Mas. Apa? Beli cirengnya kayaknya. Barusan beli cireng soalnya. Tadi beli cireng 20.000. Nah, itu gede banget sih, itu pabrik cireng terbesar di Indonesia mesti sih ketika 20M jadiin cireng. Iya. Besar juga marketnya anyway. Iya, betul. Which is pilihan bagus sih. Atau bikin itu franchise cireng-cireng, tau bisa. Yang pakai gerobak tapi banyak gitu, masif. Jadinya Cini, Cireng Dani. Cireng isi. Cireng si. Cireng isi. Oh, cireng isi. Mau isi apa? Isi going. Udah disiapkan. Kita boleh masuk ke kawasan bapak-bapak ya. Masuk kawasan bapak-bapak. Tapi sebelum kita bahas mengenai 20M-nya ini, yang katanya, kan aku juga belum lihat juga ya 20M. Kata Detik News, soalnya kita baca di Detik News kan. Benar. Yang disita itu ya. Kita refresh dulu nih mengenai kasus ini. What happened last year ya sebenarnya. Last year ya. Kasusnya Gregorius Ronald Tanur kan ya. Yang bersangkutan tuh awal mulanya dari viral video sebenarnya kan. Dari medsos berarti. Iya, dari medsos di bulan yang sama, jadi di bulan Oktober juga, cuman tahun lalu gitu. Yang singkatnya ada di apa namanya, yang berujung pada tewasnya si pacarnya si Ronald Tanur ini yang namanya Dini Sera. Biar cepet aja langsung ke sidang dan kawan-kawan segala macam, bebas lah yang bersangkutan. Sidangnya waktu itu cepet ya Pak, putusan bahwa normal aja sih sebenarnya, apa namanya, sebagaimana berlangsungnya persidangan. Cuman waktu itu apa namanya, yang karena kan ada narasi di medsos dengan yang di persidangan segala macam itu, apa namanya, kalau di medsos kan ada yang dilindas segala macam gitu kan. Ada upaya penyelamatan katanya di kalau based on apa namanya, putusan yang membebaskan yang bersangkutan tuh, apa namanya, putaran mobilnya tidak mengenai si Dini, jadi tidak terlindas gitu. Kalau dalam surat dakwaan juga disebutkan bahwa yang mereka cekcok di lift, terus kemudian dipukul pakai botol tequila. Itu tidak tampak karena apa namanya, tidak ada CCTV-nya gitu. Nah, itu juga yang kemudian menurut hakim yang membebaskan bahwa tidak ada saksi yang menguatkan atas terjadinya hal tersebut yang menyebabkan kematian dini, jadinya dibebasin. Otomatis waktu itu bikin publik inilah apa namanya, gram. Tapi bukan itu, kilo ya. Gue baru bilang itu masih ringan ya kalau gram. Kalau berat udah mulai lo kena lo. Ya. Terus itu di bulan, aduh sih lupa ya, pasti bulan Juli kalau nggak salah, bulan Juli tahun ini. Oke, terus kemudian jaksa masih meyakini kalau perbuatan itu terjadi. Mereka mengajukan kasasi karena untuk vonis bebas tingkatannya langsung ke kasasi, jadi nggak dibanding gitu, langsung ke MA dan bergulat segala macam. Ternyata di tanggal 22 Oktober ini MA udah
ketok putusan di mana membatalkan vonis sebelumnya, yaitu yang membebaskan Ronald Tanur. Tapi dari tiga hakim agung ada satu yang berbeda pendapat, dissenting opinion. Untuk Ronald Tanur dinyatakan terbukti pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Itu yang dissenting opinion ya? Ya, putusan yang sekarang yang sudah inkrah. Oke. Untuk dissenting opinionnya belum tahu karena putusan lengkapnya belum rilis, belum bisa dilihat beda pendapatnya kenapa sih. Oke. Tapi yang jelas itu terus vonisnya 5 tahun penjara, yang mana berarti jaksa sekarang ketika sudah memegang petikan putusan udah bisa melakukan eksekusi atau ya bawa si Ronald Tanur ke lapas gitu. Walaupun pada mulanya pada saat masih terdakwa ya sempat ada ya simpang siur bahwa ini bisa sampai dengan hukuman mati katanya. Tapi sekarang maksudnya yang bikin geramnya tuh adalah karena kok bisa dari hukuman mati terus turun lagi terus Jadi sampai vonis akhirnya 5 tahun. bebas gitu. Sampai bebas dulu. Oh, bebas gitu. dulu ya. Sebelum akhirnya sekarang ya itu tadi ya ada tuntutan kembali, ada kasasi untuk akhirnya putusannya jadi vonis 5 tahun. Terus kok bisa? Kok bisa jadi begini perjalanannya? Itu sebenarnya bukan sampai ke mati karena dari pasalnya itu 338 seumur hidup. Oke. Itu pasal yang utamanya. Nah, ini yang di alternatif kedua kalau nggak salah, yang di inkrahnya itu maksimal hukuman sekali lagi kalau tidak salah tuh di 7 tahun. Jadi kalau dilihat sekarang 5 tahun ya sebenarnya tidak terlalu jauh gitu. Tapi kalau dilihat dengan tuntutan jaksa ya memang jauh, tuntutan jaksa tadinya 12 tahun gitu. Itu seperti itu. Oh ya tadi kelupaan, setelah vonis ketok sehari setelahnya tanggal 23 ya. Tanggal 23 atau kemarin 3 hakim yang dulunya membebaskan ditangkap sama Jaksa Agung. Dan ada 1 orang lagi pengacara di Jakarta dengan persangkaan ada suap di balik yang vonis di bulan Juli itu. Bebas. Perannya apa aja tuh Pak 3 hakim yang ditangkap ini? 3 orang ini sebagai penerima, 1 orang pengacara sebagai pemberi. Jumlah sangkaan suapnya tidak jaksa sebenarnya belum menyebutkan secara rinci berapa dan kemana segala macam, tapi dari penggeledahan yang dilakukan dari 6 lokasi itu ditemukan 20 miliar lebih lah kalau dikonversikan ke rupiah, karena ada selain rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, yen, dan ringgit Malaysia sih. Oh, 20 miliar itu hasil dari konversi semua uang tunai yang digeledah disita gitu ya. Karena kayaknya kalau rupiah semua memenuhin ruang tamu ya. Aduh, cuma apalagi kalau uangnya 2.000 ya. Banyak sih, beneran buat beli cireng sih gitu. Beli cireng. Berarti baru sehari belum ketahuan nih ini uangnya dapat dari mana aja, siapa yang ngasih. Udah ada rinciannya kalau dari 20 miliar itu dari rumah atau apartemen dari para tersangka ini gitu. Uang-uang yang didapatkan itu dari rumah dan apartemen dari si 4 tersangka yang tadi itu. Cuman jaksa belum menyampaikan ini peruntukannya kemana, karena jaksa menyebut bahwa ada catatan-catatan lain. Termasuk yang terbaru ada dalam salah satu gebokan uang dolar Amerika itu ada tulisan buat kasasi gitu. Wah. Yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Wow. Jadi melebar ya, sampai bahkan ada kekecewaan bahwa ini pada akhirnya menyinggung soal kenaikan gaji. Itu gimana tuh Pak? Itu tadi pagi dari Mahkamah Agung ya menyikapi konferensi pers dari Kejaksaan Agung yang berlangsung malam sebelumnya. Mereka dari juru bicaranya Hakim Agung Yanto menyampaikan prihatin dan kecewa dan juga menghormati proses hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa tindakan dari ketiganya walaupun dengan asas praduga tidak bersalah juga mencederai semangat
hakim di mana yang sebelumnya Hmm. dari Solidaritas Hakim Indonesia tuh menyuarakan kenaikan gaji tuh. Oke, menciderai semangat Iya. dari Solidaritas Hakim seluruh Indonesia ya, bukan justru ini jadi kayak semacam sentimen negatif buat hakim di mana sedang berjuang, tapi malah ada kasus ini gitu ya. Ya akhirnya memberatkan ya nanti untuk ya Kenaikan itu. Iya, Mudah-mudahan- mempertimbangkan itu gitu loh. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Justru ini kayak Ini kan oknum. justru ini waktunya kita naikin Justru gaji ini. biar nggak terima suap gitu. Iya. Ya nggak sih Pak? Itu juga jadi salah satu catatan nggak sih dari Solidaritas Hakim seluruh Indonesia bahwa bisa jadi ada penyimpangan-penyimpangan kayak gini nih. Agak minggir dikit waktu pas kenaikan gaji kemarin diteken oleh Pak Jokowi sebelum lengser. Kalau dari Solidaritas Hakim Indonesia itu ada saya lupa lagi 12 komponen atau berapa gitu, dan yang sekarang sudah naik menurut mereka ada komponen-komponen lain dari kan ada gaji tunjangan segala macam yang itu belum dinaikin, jadi mereka sebenarnya masih memperjuangkan. Oh, masih ada hak-hak lain yang Yes gitu, karena kemarin baru gaji, tunjangan, kan ada komponen-komponen lain dalam tunjangan, ada tunjangan kemahalan, tunjangan beras dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ini kan sebetulnya yang melakukan OTT itu adalah Kejari ya, berarti ya. Dari Kejagung. Oh, dari Kejagung maksudnya ya. Terus ini prosesnya gimana? Kenapa yang harus melakukan OTT-nya tuh dari kejaksaannya? Terus kalau misalnya nih mereka terbukti ya diadili gimana? Nanti diadili sama teman sendiri? Lucu sih sebenarnya. Cuman kasus hakim yang terjerat pidana juga bukan kali ini saja gitu. Jadi ya yang mana di mana sebelumnya dia disebut yang mulia, sekarang harus nyebut temannya yang mulia gitu kan. Ya lucu juga sih sebenarnya. Cuman proses masih di awal gitu. Dan Kejagung juga langsung bergerak karena juga sorotannya juga tinggi, dan ketika pada saat vonisnya bebas juga Kejagung juga bersuara akan hal ini. Mereka langsung meminta timnya untuk eksaminasi dan juga mengajukan kasasi. Dari keterangan Abdul Qahar selaku Direktur Penyidikan Jampitsus semalam tuh menyebutkan kalau proses ini sudah dilakukan ketika putusan vonis bebas tuh dibacain. Jadi nggak tiba-tiba sebenarnya. Jadi rangkaiannya udah dari 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi ketika vonis bebas, mereka kemudian karena ada informasi dugaan suap, mereka mencari tahu segala macam, dan ya gongnya sekarang gitu. Ya karena nggak make sense juga sih sebetulnya ya, ketika ada kasus seberat ini yang menyebabkan kematian terus ya bebas aja gitu. Jadi pasti kecurigaannya kayaknya juga dari pasti banyak langsung pihak ya, gitu. quick response langsung tuh. Pasti ya. Jika dilihat dari pertimbangan hakim di awal sih memang ya ada hal yang ya lucu lah gitu, ketika walaupun pertimbangannya juga make sense ketika dia menghadirkan ahli dan tidak dilindas segala macam bla bla bla. Cuman ada satu loophole-nya ya, peristiwa di dalam lift itu yang tidak terekam oleh CCTV gitu. Ya mau bagaimanapun pada akhirnya ini bicara sangat hukum sekali, ketika pembuktian dalam sidang ya harus benar-benar terang gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan asumsi segala macam gitu. Cuman waktu pas putusan bebas ya akhirnya dihormati, tapi walaupun jaksa masih berkeyakinan bahwa ini bersalah, jadinya diteruskan untuk ke kasasi gitu. Let's talk about the person yang Ronald Tanor, yang saat ini juga kita pertanyakan tadi ke Bapak Dhani ya. Jadi saat ini beliau berada di mana? Udah ditangkap apa? Iya. Informasi terbaru. Ditoplesin. Biar nggak kemana-mana gitu. Kalau dari kan memang peristiwanya di Jawa Timur gitu. Dari Bu Mia Kajati Jawa Timur menyampaikan dia belum tahu di mana posisinya, cuman dia memastikan berada di Indonesia karena pencekalannya masih berlaku. Yang bersangkutan waktu itu dicegah ke luar negeri Agustus. Ada urusan apa sih mau keluar negeri dulu? Gitu.
Sampai harus ya? dicegah, iya Nah kan? itu juga jadi pertanyaan kemudian Healing karena kali. setelah bebas langsung mau ke luar negeri itu. Dan jadi momentumnya ketika itu bebas, ada informasi yang juga dari pengacaranya si Dini menyampaikan kalau Ronald Tor mau ke luar negeri. Jaksa juga langsung mengajukan pencegahan. Dan kemudian pada saat itu kata jaksa si Ronald sempat keluar Surabaya terus sudah balik lagi ke Surabaya. Yang terkini jaksa mengaku belum tahu di mana gitu. Tapi berarti belum sempat keluar negerinya kan? Belum sempat keluar negeri. Kira udah gitu. sempat, tahu-tahu ternyata nggak bisa dicari karena mukanya udah berubah. Ke Operasi Korsel. plastik. Ke Korsel ya. Jadi kalau sekarang PR-nya jadi PR-nya jaksa adalah satu yang mengeksekusi putusan yang 5 tahun tersebut. Terus yang kedua juga mencari tahu sumber uangnya dari mana karena yang ditetapkan adalah pengacara dengan nilai sekitar 20 miliar tersebut. Ya, dan jaksa juga sudah bilang kalau kita udah mengantongi siapa saja dan segala macam, duitnya kemana, alirannya untuk siapa segala macam gitu. Cuman belum dibuka.